Hai, nama saya Deo, kelas 8B, nomor absen 7. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan zat adiktif dan zat aditif. Apa itu zat aditif? Zat yang ditambahkan dalam makanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan. Zat aditif terbagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami yang berasal dari sumber daya alam hayati yang memiliki nilai gizi. Zat aditif buatan, zat yang dibuat dengan tujuan yang sama dengan zat aditif alami tetapi memiliki nilai gizi yang rendah. Beberapa contoh zat aditif yaitu pewarna, pemanis, penyedap. Bahan pewarna ditambahkan dalam bahan pangan untuk memberi warna. Bahan pewarna alami memiliki ciri khas terutama aromanya, namun memerlukan waktu lama untuk meresap ke dalam makanan. Sedangkan pewarna buatan menghasilkan warna merata walaupun memiliki kandungan kurang gizi. Ada pula bahan pewarna non-pangan yang digunakan untuk tambahan pewarna. Jenis pewarna ini sering kali disalahgunakan produsen yang tidak bertanggung jawab. Bahan pemanis ditambahkan untuk memberi rasa manis. Beberapa contoh pemanis alami: gula merah, gula tebu, madu, dan kayu manis. Pemanis alami memiliki kadar gula cukup tinggi sehingga bisa mengakibatkan berbagai penyakit seperti diabetes dan obesitas serta kencing manis. Sedangkan pemanis buatan hampir tidak memiliki nilai gizi sama sekali, namun tidak dapat dikonsumsi secara bebas. Beberapa contoh pemanis buatan: sakarin memiliki tingkat kemanisan 300 kali lebih manis dibanding gula. Kadar konsumsi maksimalnya adalah 5 mg setiap kilogram berat badan per hari. Aspartam memiliki kadar kemanisan 200 kali lebih manis dari gula. Tidak digunakan untuk pembuatan kue karena dapat berubah menjadi asam amino. Siklamat: beberapa negara melanggar pemanis ini karena diduga bersifat karsinogen. Sukralosa aman dikonsumsi ibu hamil dan anak-anak segala usia karena tidak menyebabkan karies gigi. Sorbitol tergolong ke dalam gula alkohol. Berikut perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan. Bahan pengawet. Tujuan dari bahan pengawet tentunya membuat bahan pangan awet dan tahan lama. Beberapa contoh pengawetan adalah pendinginan, pengeringan, pemanisan, dan pengasinan. Contoh pengawet alami adalah garam, bawang putih, gula, keluak, asam, dan kunfit. Pengawet sintetis: belerang dioksida, nitrit, dan garamnya, garam sulfit, asam benzoat, dan asam sorbat. Beberapa contoh pengawet berbahaya: 1. Formalin, campuran air dan metanol sebagai pelarut. Zat formalin dapat menyebabkan keracunan dan sel dalam tubuh yang rusak, iritasi lambung, dan alergi. Boraks: pada hakikatnya boraks merupakan bahan pembersih dan fungisida serta pemutih. Namun boraks merupakan bakterisid lemah dan bersifat racun bagi manusia. Hai, perkenalkan nama saya Maria Jazin Alvina dari kelas 8B nomor absen 21. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas IPA. Bahan penyedap berasal dari bahan nabati seperti jahe, lengkuas, cengkeh, pala, dan lada. B. Penyedap buatan. Salah satu penyedap yang sering ditambahkan adalah MSG. Jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi, akan mengakibatkan sesak napas, kesemutan pada leher, rahang, punggung, dan pusing parah. C. Penyedap aroma. Dihasilkan dari buah-buahan yang memiliki aroma khas. 3. Bahan aditif lainnya. Antioksidan. Zat pencegah reaksi oksidasi pada bahan makanan. Oksidasi menyebabkan makanan mengering atau membusuk. Pengemulsi berfungsi menstabilkan emulsi bahan pangan. Bahan anti kempal digunakan agar bahan makanan tidak mengempal. Salah satu contohnya adalah garam meja, merica bubuk, dan silikon dioksida. Bahan pengembang berguna mengembangkan adonan dan memproduksi gas karbon dioksida yang dapat membuat rongga udara. Bahan pengeras membuat bahan lunak menjadi lebih keras. Salah satu contohnya adalah kalsium karbonat.
Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Salah satunya adalah narkotika. 5. Jenis-jenis zat adiktif, narkotika dan psikotropika. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yang artinya lumpuh atau dungu. Narkotika berasal dari tumbuhan, baik sintesis atau semi-sintesis. Narkotika tergolong menjadi 3 bagian. Narkotika golongan 1. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi. Memiliki risiko tinggi ketergantungan. 2. Narkotika golongan 2. Narkotika yang digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi kecanduan terhadap pengguna. 3. Narkotika golongan 3. Narkotika yang biasanya digunakan dalam pengobatan dan tujuan iptek dan memiliki potensi ringan ketergantungan. Psikotropika. Zat atau obat yang bukan merupakan narkotika yang bersifat psikoaktif, yaitu mengakibatkan perubahan aktivitas mental atau tingkah laku. Tergolong menjadi 4 bagian. 1. Psikotropika golongan 1. Merupakan psikotropika yang hanya digunakan dalam iptek dan bukan untuk terapi. Terapi memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. 2. Psikotropika golongan 2. Merupakan psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan, memiliki potensi untuk mengakibatkan ketergantungan. 3. Psikotropika golongan 3. Digunakan untuk pengobatan dan terapi, untuk tujuan iptek, memiliki potensi sedang untuk sindrom ketergantungan. 4. Psikotropika golongan 4. Digunakan dalam pengobatan dan memiliki potensi rendah untuk ketergantungan. Narkotika dan psikotropika juga dapat dikelompokkan menjadi golongan berikut. 1. Depresan. Obat ini dapat mengakibatkan depresi. 2. Stimulan. Golongan obat terlarang ini dapat mengakibatkan penyimpangan. 3. Halusinogen. Mengakibatkan penyimpangan persepsi dan halusinasi. 5. Ciri-ciri penyandu narkotika dan psikotropika. A. Ciri-ciri fisik. Berat badan menurun drastis, mata terlihat merah dan cekung, muka pucat dan bibir kehitaman, badan penuh bintik-bintik merah, proses ekspresi kurang lancar, sering batuk dan pilek panjang, sering menguap, bicara cadel, dan berjalan sempoyongan. Hai, nama saya Feren Fian Algunsa, nomor absen 28. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri emosi, penyandu narkotika, dan psikotropika. Ciri-ciri emosi antara lain, sangat sensitif dan cepat bosan, sering sekali membengkang ketika dinasehati, emosi yang kurang stabil, suka ringan tangan, dan nafsu makan tidak menentu. Ciri-ciri perilaku. Tidak peduli jika jauh dari keluarga, sering malas, melupakan tanggung jawab, senang mencuri uang di lingkungan sekitarnya, sering pulang larut malam, malas mandi, dan takut terkena air. Karena jika terkena air, tubuhnya akan terasa sakit. Ciri fisik penyandu narkotika. Penyandu ganja, kelopak mata selalu mengatut, mata merah, nafsu makan banyak, sering tertawa berlebih, dan penampilan lusuh. Penyandu ekstasi terlihat riang saat mendengar musik, wajah terlihat lelah, sering keluar rumah, sering sekali minder, dan bibir pecah-pecah. Penyandu sabu-sabu mudah marah dan sangat sensitif, sering gelisah, tidak mau menatap lawan bicara saat diajak mengobrol, mata sering jelalatan, mudah berkeringat, dan tidak bisa diam. Penyandu morfin, sulit buang air besar, mual, muntah, jantung tidak stabil, gelisah, dan bibir pecah-pecah. Zat adiktif selain narkotika dan psikotropika, diantaranya adalah rokok dan alkohol. Rokok mengandung senyawa toksik yang berbahaya bagi kesehatan, terutama paru-paru. Senyawa tersebut diantaranya adalah karbon monoksida, nikotin, dan tar.
Karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berbau ataupun berwarna, namun sangat berbahaya bagi kesehatan. Nikotin adalah suatu alkaloid yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan merupakan zat beracun. Tar adalah senyawa yang bersifat karsinogen atau penyebab kanker dan dapat menyebabkan iritasi terhadap paru-paru. Beberapa dampak dari merokok antara lain kanker paru-paru, menghambat sirkulasi oksigen, kerusakan pada paru-paru, menaikkan tekanan darah, melumpuhkan fungsi kerja hati dan otak, serta bronkitis. Yang kedua, alkohol. Alkohol merupakan cairan yang mengandung zat etanol. Jika diminum akan memberikan rasa rileks dan tenang. Namun, bila diminum dalam dosis tinggi, dapat mengalami euforia. Jika hal ini terjadi, maka seseorang akan kehilangan kesadarannya dan melakukan segala hal sesuai kehendaknya tanpa memikirkan resiko apapun. Ada 3 macam pembagian jenis alkohol, di antara lain adalah alkohol golongan 1, kadar etanol 1-5%, alkohol golongan 2, kadar etanol 5-20%, alkohol golongan 3, kadar etanol 20-45%. Oke, sekian, terima kasih. Adalah suatu alkaloid yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan merupakan zat beracun. Tar adalah senyawa yang bersifat karsinogen atau penyebab kanker dan dapat menyebabkan iritasi terhadap paru-paru. Beberapa dampak dari merokok antara lain kanker paru-paru, menghambat sirkulasi oksigen, kerusakan pada paru-paru, menaikkan tekanan darah, melumpuhkan fungsi kerja hati dan otak, serta bronkitis. Yang kedua, alkohol. Alkohol merupakan cairan yang mengandung zat etanol. Jika diminum akan memberikan rasa rileks dan tenang. Namun, bila diminum dalam dosis tinggi, dapat mengalami euforia. Jika hal ini terjadi, maka seseorang akan kehilangan kesadarannya dan melakukan segala hal sesuai kehendaknya tanpa memikirkan resiko apapun. Ada 3 macam pembagian jenis alkohol, di antara lain adalah alkohol golongan 1, kadar etanol 1-5%, alkohol golongan 2, kadar etanol 5-20%, alkohol golongan 3, kadar etanol 20-45%. Oke, sekian, terima kasih. Nama saya Jeremy, kelas 8B. Saya dari kelompok 7. Kafein merupakan zat aktif yang ada dalam kopi. Konsumsi kafein berlebihan menyebabkan detak jantung lebih cepat, kecemasan berlebih. Zat inhalansia merupakan cairan padat yang mudah menguap ketika dihirup, akan menimbulkan rasa tegang dan relaks. Namun jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan efek halusinasi, penyembuhan dan pencegahan penyaluran narkotik dan psikopetika. Dalam penyembuhan, tahap pertama harus dilakukan memandikan pecandu dengan air hangat dan memberi minum dan makanan bergizi. Resusitasi jantung dan paru-paru pernapasan buatan untuk menyentuh overdosis. Detoksifikasi dalam darah penyandu dengan cara rapid detox. Dan terakhir, rehabilitasi untuk menghilangkan sikap ketergantungan. Tahap pencegahan, pembinaan kehidupan beragama dan komunikasi harmonis antara remaja dan ortu dan guru. Bersikap positif dengan melakukan aktivitas fisik. Terima kasih.